Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bina Iman kali ini bertemakan hidup dalam terang Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 16-19 berkata, "Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar itu, yakni yang besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala dan untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat." Hari keempat adalah hari di mana Allah menciptakan benda-benda penerang setelah bumi dipenuhi tumbuh-tumbuhan dan dijadikan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Bapak Ibu, hari itu Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang, yaitu benda-benda langit yang di dalamnya muncul cahaya yang terang. Mengapa? Agar bumi dapat hidup dan berkembang di bawah sinar matahari, baik di air, di udara, dan di daratan. Atas firman Tuhan yang kreatif itu, benda-benda cahaya muncul di cakrawala seperti pelita yang terang benderang. Nah, hal ini dapat diamati adalah bahwa setiap hari di dalam penciptaan diikat di dalam kehadiran petang dan pagi. Nah, ini berbicara tentang hidup setiap hari yang ada, hidup dalam terangnya di siang hari maupun terangnya di malam hari, terus menerus sampai pada akhir zaman. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, benda-benda terang ini diciptakan Tuhan mempunyai 3 tujuan. Untuk memisahkan antara siang dan malam, itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus melayani setelah diperintahkan menjadi terang. Dan yang ketiga, mereka berfungsi sebagai pelita di bumi. Bapak Ibu, Alkitab menegaskan bahwa Allah telah menampakkan dirinya melalui alam semesta dalam api semak yang tidak terbakar, melalui tiang awan dan tiang api, ketika menghardik badai, bahkan dalam hujan api di masa lalu untuk menghukum suatu bangsa yang melawannya. Nah, dalam semesta ini seolah-olah Tuhan berbicara, dalam sengsaramu engkau bertanya di mana aku ketika engkau menderita. Lihatlah kembali di dunia sekelilingmu dan engkau akan melihat aku di situ. Seorang bernama Bruce Demarais, seorang penulis buku General Revelation, menuliskan Bapak Ibu. Dia berkata, dengan perantaraan sebuah penciptaan yang hebat, Ayub mengerti realitas Allah. Tertegun, merasa rendah dan dipenuhi dengan rasa hormat saat merenungkan Allah dan karya-karyanya. Ayub membuka mulutnya dan berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak Ibu, untuk itu apakah yang bisa kita perhatikan dalam refleksi firman Tuhan hari ini? Kita mendengar dan melihat bagaimana penciptaan Tuhan dijadikan dalam bentuk benda-benda langit yang bercahaya dan terang. Banyak bagian dalam kitab Mazmur juga menyaksikan bahwa alam semesta memberikan bukti tentang keberadaan Allah. Mazmur 19 ayat 1-5 misalnya mengatakan bahwa suara Allah dapat didengar melalui seluruh ciptaannya. Pemazmur menulis, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, siang dan malam, kata pemazmur. Kemuliaan Allah diberitakan melalui langit dan cakrawala. Berita mereka tersedia bagi semua yang mau mendengar, karena suara mereka terpencar ke seluruh dunia dan akan didengar sampai ke ujung bumi. Maka di sini kita bisa menyadari Bapak Ibu, betapa Allah yang maha kuasa itu dan yang maha tahu itu mengerti bahwa bumi sangat membutuhkan benda-benda penerang itu. Tanpa itu semua, kehidupan di bumi tidaklah seperti yang terjadi seperti saat ini. Sama seperti anak-anak Tuhan di bumi, yaitu anak-anak Tuhan yang adalah orang-orang percaya, mendapatkan mandat dan tugas untuk menjadi terang. Terang yang dapat menerangi dan menguasai kegelapan. Itulah fungsi terang yang diadakan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih,
Apakah hidup kita sudah memancarkan terang itu? Yaitu terang yang dari Kristus, yang mampu memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup. Oleh sebab itu, marilah terus kita bersekutu dengan Kristus sang terang itu, dan turut memancarkan terangnya yang hidup dimanapun kita ada. Amin. Puji nama Tuhan.